Bank BJB mempersembahkan ketika ini bergulir dan diharapkan menjadi industri, seberapa besar sebenarnya upaya konkret BJB untuk tadi meletakkan kaum perempuan ini dalam kotak bisnis tadi? Nah, ini kita membuat juga seperti marketplace, tetapi di antara debitur kita dan untuk dipasarkan. Kita membuat katalog, kita membuat seperti marketplace sehingga semua produk binaan kita masukkan di dalam satu website, dan itu kita namanya Disentra, Digital Sentra. Sentra ini adalah sentra segalanya, untuk marketingnya, untuk pelatihan. Nah, ini adalah untuk mengangkat debitur-debitur binaan tadi, diantaranya yang industri olahan, kita naikin di sentra dan kita bisa ikut masarkan seperti itu. Luar biasa ya. Makanan kecil pun bisa menjadi olahan nasional sebenarnya. Olahan nasional, seperti itu. Kaum perempuan ini tentu tidak hanya dalam konteks makanan tadi Pak Denny, dengan konveksi. Ada apa lagi yang menonjol dari kaum perempuan, khususnya Jawa Barat yang diminta oleh BJB? Ya, jadi tadi industri kreatif yang lain. Dari bekas sampah menjadi sesuatu, ada yang menjadi tas, ada yang menjadi tempat tapak meja, kain dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang memang tidak terpikirkan oleh kita semua. Ternyata kaum perempuan punya kreatif itu dan ternyata punya nilai jual. Nilai jual dari keahlian mereka sehingga secara ekonomi pun akan bangkit. Oke, ini ada sebuah situasi Pak Denny, saya sedang mendengar cerita kalau ada sebuah pameran di sebuah tempat, judulnya UMKM tuh Pak Denny. Tapi ketika kita masuk, yang ada bukan UMKM, tapi kelompok-kelompok pebisnis yang sudah mapan. Dan kalau kita bicara UMKM, tentu terbayang oleh kita adalah permodalan yang tidak cukup besar. Tapi ternyata yang ada di situ adalah pemodal besar. Nilai jualnya pun barangnya menjadi mahal. Nah, untuk BJB, apakah di momen seperti itu mengangkat memang UMKM yang harus diangkat, atau hanya ikut para pemodal besar saja, termasuk tadi pengusaha perempuan? Nah, enggak juga, bahwa mereka itu yang di pameran ini memang tidak besar, Pak. Hanya lihat dari sisi kemasannya, dari sisi layoutnya, kesannya memang membutuhkan dan pengusaha besar. Tapi tidak juga, mereka itu kebanyakan adalah home industry. Kayak makanan kaleng yang terakhir tadi dipamerkan, mungkin masyarakat pemirsa semua tahu yang namanya semur jengkol lah, Pak. Semur jengkol, semur jengki. Ini ternyata luar biasa. Modalnya memang cukup lah untuk membeli mesin segala macam. Nilai jualnya cukup tinggi, tapi modalnya tidak terlalu besar. Jadi sudah kalengan? Sudah kalengan. Kalau gitu bukan home industry lagi Pak Denny? Mesinnya kecil, Pak. Kecil. Memang nilainya... Jadi kapasitasnya tetap home industry. Home industry, ya, ibu-ibu, karena mesinnya sangat kecil lah, sangat kecil. Nilainya memang sekitar 200 sampai 250 lah mesin untuk cetakan itu ya, olahan. Nah, semua ini kan memerlukan sumber daya, Pak Denny ya. Ketika kaum ibu perempuan ini ingin berbisnis, secara personal dia merupakan sumber daya. Tapi ketika dia memerlukan dukungan lain, tadi seperti semur jengkol katakan tadi, atau galendo, ini kan ada suppliernya. Apakah suppliernya juga tadi masuk dalam skema pembiayaan BJB? Betul. Kenapa kita lakukan tadi business matching namanya, bahwa di situ ada off-taker dan supplier. Sehingga supplier pun menjadi binaan kita. Binaan ya, tidak hanya sekedar dia mensuplai saja. Bukan supply. Jadi pada saat mensuplai, kadang-kadang mereka juga belum laku. Dia jual sehingga cash flow-nya terganggu. Mereka pun harus belanja lagi. Akhirnya kita permodalin kepada para supplier. Sehingga close semua keuangan, mulai dari supplier, off-taker, dan lain semua. Sampai ke konsumen. Ke konsumennya kita baik itu dari sisi pembiayaan, transaksinya juga sama melalui BJBDG-nya,
dengan kiat dan segala macam, sehingga mulai dari permodalan, paymentnya, transaksinya semua dengan BJB. Itu diarahkan tidak Pak Denny? Misalkan begini, ini ada supplier, ada obstacle ya. Oh, Ibu, Anda dengan ini saja, misalkan gitu. Ya. Atau bebas memilih. Jadi supplier. Untuk supplier ini yang biasa mengirim mereka, supplier dari mana saja dari ini nih. Nah kita kumpulkan supplier tadi bersama dengan Ibu tadi, sehingga mereka sudah tahu saling mengenal. Nah disinilah kebutuhannya ada di mana, si suppliernya adapun di si off-takernya ini. Nah yang kita adalah pembiayaan bisa ke off-takernya, bisa kepada si suppliernya. Pertemuan kedua ini kemudian juga akan difasilitasi untuk menemukan pihak ketiga. Betul. Sebagai konsumen ya. Sebagai konsumen. Sebagai baik. Kalau saja se-Jawa Barat ini dibina seperti itu Pak Denny ya. Ini kan ekonomi kan bukan hanya untuk BJB. Setuju. Tapi ekonomi Jawa Barat juga akan terbangun dengan sendirinya. Dari ukuran atau temuan atau analisa BJB, kira-kira pendapatan per kapita masyarakat Jawa Barat sudah meningkat atau belum? Kalau lihat dengan sudah adanya ini ya. Dengan kemarin acara dengan Bank Indonesia termasuk Pemprov juga ada pergerakan peningkatan. Jadi sekarang ini sudah terlihat ya? Betul. Hanya besarannya belum terlihat seberapa besar. Betul. Barangkali ini tugas BJB selanjutnya nanti harus menghitung itu. Harus itu sama-sama menghitung. Harus dilaporkan kepada pemerintah pusat kira-kira atau siapa yang punya uang. Ini loh. Pengaruhnya berapa persen? Berapa persen? Artinya langkah konkret Bank BJB sudah terlihat di situ. Bahwa BJB salah satu perbankan daerah yang mampu mendrive pertumbuhan ekonomi daerah kira-kira kepada dia. Apakah itu harapan dari Bank BJB sebenarnya? Harapan kita semua dengan tadi pentas tadi, tangguh dan sejahtera. Nah ini kan tentu adalah sebagai salah satu misi kita adalah bagaimana ikut mendorong perekonomian di daerah Jawa Barat dan Banten khususnya. Oke. Ini BJB di satu pihak, pemerintah pusat ada, pemerintah daerah ada. Ada, betul. Khususnya ke pemerintah tingkat 1 dan 2. Pemerintah tingkat 2. Jadi pemirsa ini perlu dipahami juga bahwa sebenarnya owner dari Bank BJB sebagai bank daerah itu adalah pemerintah daerah. Yaitu pemerintah tingkat 1 dan pemerintah tingkat 2 ya. Tentunya kalau ini bisa berkembang, BJB dengan tadi suntikan dana untuk pinjaman, untuk kredit, daerah harusnya akan lebih berkembang lagi. Nah kira-kira pemirsa, bincang-bincang kami dengan Bank BJB, dengan Kang Denny ini, Kang Denny Mulyadi, beliau cukup ahli dalam bidangnya dalam perkreditan, kira-kira begitu ya. Kita lihat bahwa Bank BJB sudah memberikan kontribusi termasuk kontribusi yang cukup besar. Satu sisi sebagai nilai positif bahwa dari kredit yang dikucurkan 2,5 pada di awal ya. Iya, betul. Kemudian ditambah menjadi 5, berapa? Penempatan pemerintah 2,5. 2,5. BJB harus menyalurkan 2 kali lipat. BJB harus menyalurkan 2 kali lipat dan sudah melampaui waktu. Yang harusnya Desember, Oktober sudah. Ternyata Oktober sudah terrealisasi. Begitupun dari sisi jumlah, ternyata jauh lebih besar dari yang diharapkan. Jadi kita tidak ragu lagi bahwa Bank BJB merupakan salah satu bank daerah yang cukup kompeten ya, cukup berpunya kualitas untuk tadi menyalurkan kredit nasional, membantu masyarakat dalam era pandemi COVID-19 sehingga kita masuk kepada new normal di Jawa Barat itu sudah terlihat gambarannya bahwa Bank BJB memberikan kontribusi yang cukup besar dan sangat-sangat positif. Untuk itu tentunya kita harus mengapresiasi Bank BJB melalui Kang Denny. Kami apresiasi sekali Kang Denny. Saya kira itu bincang-bincang kita hari ini. Kita akan bertemu lagi Kang Denny di segmen selanjutnya, barangkali di episode selanjutnya dengan Bank BJB tentunya ya. Jadi next episode dengan topik yang tidak kalah menarik pemirsa. Tentunya pemirsa masih akan di Mata Milenial Indonesia Televisi, Matanya Indonesia. Dan jangan lupa pemirsa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Mata Milenial Indonesia Televisi. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami.
Kami memiliki program namanya PESAT, yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Semua berawal dari BJB Tanda Mata yang selalu menemani perjalanan hidupku. Perjalanan yang membuka semua peluang dan memberikan kemudahan untuk menggapai masa depan. Memberikan keyakinan kepadaku untuk tumbuh berkembang menjadi lebih besar. Membuatku tenang dengan produk perbankan unggulan dan memajakanku dengan kemudahan bertransaksi dimanapun, kapanpun. Meyakinkanku untuk menjadi pribadi yang berdikari dan membuat fondasi bagi generasiku. Perjalanan ini tak berhenti sampai di sini. Perjalanan penuh semangat untuk menjadikanku tanda mata terbaik bagi negeri.